Baik, kita mulai belajar aljabar linear elementer ini dengan kembali mengingatkan terkait dengan matriks dan operasinya. Di aljabar linear elementer ini nanti akan banyak bekerja ya dengan penggunaan matriks ini berikut dengan operasi-operasinya. Nah, secara umum matriks itu nanti akan kita ingat-ingat kembali ya, terkait dengan pengertian dan jenisnya, kemudian operasi matriks, kemudian nanti inverse, kemudian juga nanti operasi baris elementer ya. Jadi ini akan kita pelajari, atau ini sekedar mengingatkan kembali ya yang bagian ini review saja ya. Ini mengingatkan kembali, ini sudah kita pelajari baik itu mungkin ketika masih di sekolah menengah atas gitu ya, di SMA. Kemudian begitu juga dengan operasi matriks, dan nanti begitu juga dengan inverse ya. Cuma nanti inverse nanti akan pendekatannya dengan pendekatan lain. Nah, yang agak berbeda di tingkatan mahasiswa ini adalah nanti kita akan mengenal yang namanya operasi baris elementer ya, operasi baris elementer, dan kemudian nanti kita lihat bagaimana inversenya. Oke, baik. Nah, ini definisi matriks dan jenis-jenisnya. Definisi, jadi matriks itu adalah sekelompok bilangan dalam susunan baris dan kolom gitu ya. Sekelompok bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom gitu ya. Dan bilangan-bilangan dalam susunan tersebut disebut entry gitu. Disebut entry atau elemen gitu. Nah, kalau suatu entry itu atau elemen itu berada di baris pertama dan kolom di baris ke I dan kolom ke J, itu dinosikan dengan AIJ gitu ya. AIJ ini artinya entry di baris I dan kolom ke J. Nah, kemudian yang disebut dengan ordo gitu, jadi matriks itu juga punya ordo atau ukuran, yaitu ya ukuran dari suatu matriks itu adalah banyaknya baris dan kolom matriks tersebut gitu. Dan ordo matriks itu dituliskan dalam bentuk M kali N, di mana M itu menyatakan banyaknya baris, sedangkan N menyatakan banyaknya kolom ya. Sebagai contoh ya, misalkan ini matriks M kali N dituliskan sebagai A11 A12, ini artinya A baris pertama kolom kedua, entry baris pertama kolom kedua, dan seterusnya ya. Sebagai contoh, kalau misalkan saya punya matriks ini ya, matriks A 2 1 3 4 4 7. Nah, ini matriks berukuran berapa ini? 2 kali 3, yaitu jumlahnya baris ada 2 dan banyaknya kolom ada 3. Dimana A12 yaitu entry ke baris pertama dan kolom kedua itu adalah sama dengan 1. Ini A12. Kemudian kalau A23 artinya entry pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga berarti sama dengan 7 ini. Begitu. Nah, kemudian notasi matriks itu ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi matriks berordo M kali N itu dituliskan A11 sampai AMN. Di mana bagian ini disebut ini baris pertama, kemudian baris kedua dan seterusnya. Kemudian ini kolom kedua dan seterusnya ya. Kemudian AMN itu adalah unsur atau entry atau elemen baris ke M dan kolom ke N. Ini notasi matriks seperti itu. Nah, kemudian ini jenis-jenis matriks yang mungkin nanti akan juga banyak kita gunakan atau kita pelajari gitu ya. Yang pertama matriks baris. Nah, matriks baris ini terdiri ya matriks yang hanya terdiri dari satu baris gitu. Berapapun banyak kolomnya, kalau ia terdiri dari satu baris maka disebut matriks baris. Kemudian yang kedua adalah matriks kolom. Jadi matriks yang terdiri dari satu kolom saja gitu ya. Jadi ya semacam matriks baris tadi. Kalau matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris, kalau matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Kemudian matriks persegi yaitu matriks yang banyak baris dan kolomnya sama.
Kalau yang ini ukuran 2 kali 2, yang ini ukuran 3 kali 3. Dan secara khusus ada yang namanya diagonal utama. Kalau matriks persegi itu bisa kita punya identitas, kita punya definisi itu. Di sini kita punya unsur atau properti di sini yang namanya diagonal utama. Ya, jadi diagonal utama yang mulai dari baris pertama kolom pertama, yang entry-nya itu baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi bukan yang miring ke kiri ya, tapi yang miring ke kanan. Nah, ini bukan yang ini, tapi diagonal utama itu yang ini. Oke, jadi diagonal utama itu entry-nya A I I ya, A I I gitu ya. Itu ini entry diagonal utama. Nah, dari matriks-matriks persegi ini kita juga kemudian punya definisi matriks yang lain atau jenis matriks yang lain. Jadi ada matriks segitiga gitu. Matriks segitiga itu adalah matriks persegi ya. Matriks persegi. Matriks segitiga itu pada dasarnya harusnya matriks persegi ya. Nah, matriks segitiga ini ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi ya. Saya tambahkan di sini matriks persegi ya. Yang entry di bawah diagonal utamanya ada 0 gitu ya. Jadi dikatakan matriks segitiga atas karena bagian atasnya ini yang tidak 0. Tidak 0, sedangkan yang bagian bawahnya itu 0. Ini disebut matriks segitiga atas. Nah, begitu juga sejenis dengan matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga bawah itu matriks persegi yang entry di atas diagonal utamanya adalah 0. Kita punya diagonal utamanya ini, kalau di atas diagonal utama itu 0, maka ini disebut matriks segitiga bawah. Ya, jadi yang dilihat itu entry yang tidak 0. Kalau ada yang 01 di sini ya boleh saja, asalkan tidak semuanya 0 ya. Tidak semuanya 0. Nah, dan ada juga matriks diagonal gitu. Matriks persegi yang ini ada matriks persegi yang entry selain diagonal utamanya ada 0. Jadi diagonal utamanya ini, kemudian selain diagonal utamanya 0. Ya, kalau diagonal utamanya 0 boleh saja. Misalkan negatif 3, 0, 0, 0, 2, 0, kemudian 0, 0, 0. Ini juga matriks diagonal. Yang jelas yang menjadi kriteria adalah selain diagonal utama itu 0, maka dia dikatakan matriks diagonal. Nah, kemudian ini lebih khusus lagi adalah matriks identitas ya, yaitu matriks yang entry-nya adalah matriks yang entry matriks diagonal ya, lebih khusus adalah matriks diagonal yang entry pada diagonal utamanya adalah 1 ya. Matriks diagonal itu kan selain diagonal utamanya 0. Nah, matriks diagonal yang entry pada diagonal utamanya semuanya adalah 1. Itu matriks identitas ya. Kalau ini matriks identitas ukuran 3 kali 3. Kita nanti juga akan mengenal matriks identitas yang ukurannya 2 kali 2, 1 0 0 1. 4 kali 4 juga boleh, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 sama 0 0 0 1. Nah, ini juga matriks identitas di mana entry pada diagonal utamanya adalah 1. Nah, itu jenis-jenis matriks, teman-teman. Itu jenis-jenis matriks ya. Kemudian dua buah matriks itu A, B itu dikatakan sama jika A dan B mempunyai ukuran yang sama. Syaratnya 2 ya. Yang pertama, dia mempunyai ukuran yang sama. Selain mempunyai ukuran yang sama, entry pada posisi yang sama nilainya juga sama ya. Ya, secara sederhana ya matriks dikali sama ya sama gitu ya. Kalau misalkan saya punya A1 2 0 negatif 1, B juga 1 2 0 negatif 1, maka A dan B ini sama ya. A dan B ini sama. Kalau saya punya C 2 1 0 negatif 1 ya,
ini A tidak sama dengan C. Kalau ini A sama dengan B, ya. Kalau A tidak sama dengan C, ya meskipun ukurannya sama 2 kali 2, tetapi entry-entrynya tidak sama gitu. Di posisi yang ini entry-nya beda, di posisi yang ini juga entry-nya beda gitu. Maka kita tidak bisa dikatakan sama. Jadi entry-entry pada posisi yang sama nilainya harus sama juga. Ya, sederhana. Kemudian kita juga sudah mengenal yang namanya matriks transpose, yaitu transpose dari suatu matriks adalah susunan ulang dari suatu matriks di mana baris menjadi kolom atau sebaliknya sesuai dengan posisinya, ya. Di mana baris pertama akan menjadi kolom pertama, baris kedua akan menjadi kolom kedua. Nah, seperti contoh di matriks berikut, ya, notasinya A pangkat T itu, ya. Kalau misalkan nanti menemu pangkat T kapital seperti ini juga sama. Nah, kalau di matriks A ini kita punya baris pertama adalah 1 2, maka A transpose ini baris pertama akan jadi kolom pertama, ya. Kemudian baris kedua akan jadi kolom kedua, ya. 0 negatif 1, 0 negatif 1. Kemudian baris ketiga 3 1 akan menjadi kolom ke 3 3 1. Ini adalah matriks transpose. Nah, kalau misalkan didapati A transpose ternyata sama dengan A sendiri, maka matriks tersebut disebut matriks simetri. Contohnya misalkan matriks identitas I itu kan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini kan matriks identitas. Nah, matriks identitas kalau kita transpose, kalau I kita transpose, itu kan ternyata sama sendiri. Baris jadi kolom, ya, baris jadi kolom 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Sama juga. Ternyata I transpose dengan I. Maka ini disebut matriks simetri. Nah, sekali lagi, kalau kita dapati suatu matriks yang demikian, maka A transpose sama dengan A, maka kita sebut sebagai dia matriks simetri. Oke, baik. Itu sekedar mengingatkan terkait dengan matriks-matriks, begitu jenis-jenisnya, begitu juga dengan transpose matriks. Nah, kita juga sudah belajar terkait dengan operasi matriks, ya, operasi penjumlahan sekaligus pengurangan sebenarnya, ya. Penjumlahan atau pengurangan matriks itu syaratnya ordo atau ukurannya harus sama, ya. Aturan penjumlahannya adalah entry-entry pada matriks hasil jumlahan itu adalah merupakan jumlahan dari entry-entry yang pada posisi yang sama, gitu ya. Entry-entry pada posisi yang sama. Jadi kalau misalkan saya punya matriks A, kemudian matriks B ini, matriks A entry-nya A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H, maka jumlahan matriks A dan B ini adalah matriks yang entry-entry-nya adalah hasil jumlahan entry pada matriks entry pada posisi yang sama, A plus E, kemudian B plus F, C plus G, dan D plus H. Ini sudah kita pelajari. Contoh misalkan saya punya matriks A 2 1 negatif 1 0, kemudian matriks B 3 1 2 2. Maka A plus B itu akan sama dengan 2 1 negatif 1 0 ditambah 3 1 2 2. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 3 5, 1 ditambah 1 2, negatif 1 tambah 2 1, 0 tambah 2 2. Nah, ini hasil jumlahan A ditambah B. Kalau misalkan begitu juga dengan pengurangan, sebenarnya A dikurangi B, maka 2 1 negatif 1 0 dikurangi 3 1 2 2. Kita kurangkan masing-masing entry pada posisi yang sama. 2 dikurangi 3 negatif 1, 1 dikurangi 1 0, negatif 1 dikurangi 2 negatif 3, 0 dikurangi 2 negatif 2. Nah, ini A dikurang B. A dikurang B. Nah, kemudian kita juga mengenal perkalian matriks dengan skalar, ya, perkalian dengan matriks dengan skalar. Misalkan K itu suatu skalar atau bilangan real konstanta, maka perkalian antara K kali A itu akan sama dengan, ya, K kali suatu matriks skalar dengan suatu matriks. Itu artinya matriks yang entry-entry-nya adalah hasil perkalian dari K dengan
dengan entry pada posisi yang bersesuaian, ya. Ya, misalkan saya punya 2 kali matriks 2 1 0 negatif 1 tadi ya. Maka 2 kali matriks 2 1 0 negatif 1 akan sama dengan 4 2 0 negatif 2. Nah, ini perkalian dengan suatu konstanta real gitu ya. Konstanta real atau skalar. Ya, ini bisa negatif, bisa positif, bisa rasional ya, bisa pecahan gitu dan lainnya. Yang jelas bilangan skalar. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya perkalian antar matriks gitu ya. Dua matriks dapat dikalikan atau ia terdefinisi jika banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya matriks pada baris kedua. Ya, syaratnya ya, banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya banyaknya baris pada matriks kedua. Ya. Ya, secara simbolik misalkan A berukuran M kali N dan B K kali L ordonya dua buah matriks. Ini artinya matriks A itu banyaknya baris ada M dan kolomnya N, matriks B banyaknya baris K, kolomnya ada L gitu ya. Maka A kali B itu akan terdefinisi jika N sama dengan K ya. A kali B itu jika N sama dengan K. Dengan hasil perkaliannya berupa atau berordo M kali L ya, M kali L. Kemudian matriks BA gitu ya, matriks BA itu terdefinisi jika L sama dengan M ya, posisinya dibalik ya. Tadi B K kali L, A M kali N. Jadi yang berdekatan ini harus sama. Berarti kalau B kali A ini hasilnya ada jika L sama dengan M. Dan nanti ordonya adalah K kali N. Ordo hasil perkaliannya. Nah, kemudian aturan perkaliannya adalah dengan ya bahasa sederhananya mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom matriks kedua ya. Jadi baris pertama dengan kolom pertama itu akan menjadi entry pada baris pertama kolom pertama. Cara mengalihkannya adalah A kali E ditambah B kali H gitu ya, dan seterusnya. Dan ini sudah dipelajari di ini. Dan nanti teman-teman sekalian kita akan punya aturan bahwa A kali B tidak selalu sama dengan B kali A ya. Kita tidak berbicara dengan perkalian bilangan real. Jadi kalau 2 kali 3 kita 3 kali 2 ini sama gitu ya. Ini artinya sifat komutatif. Tetapi di matriks ini tidak selalu ya. Tidak selalu. Ya. Bisa jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Ya, tapi ya bisa jadi sama gitu, bisa jadi sama. AB kali BA itu bisa jadi sama, tapi secara umum tidak berlaku komutatif. Oke, nah kemudian satu identitas yang dalam hal ini mungkin memang bukan operasi antar matriks, tetapi ini satu properti di matriks yang juga punya peran nanti di beberapa materi yang selanjutnya gitu ya. Jadi kalau saya punya matriks persegi berordo N kali N, maka ada yang namanya trace dari suatu matriks A. Jadi trace dari suatu matriks A itu dinotasikan TRA gitu ya, trace A, yaitu jumlahan entry pada diagonal utama. Ya, kalau diagonal utama kan A11, A22 sampai ANN. Jadi yang namanya trace itu jumlahan dari ini. Jumlahan dari diagonal utama. Kebetulan untuk matriks A ini diagonal utamanya adalah 1, 1, 1, maka trace-nya adalah 1 tambah 1 tambah 1 yang sama dengan 3. Nah, demikian mengulang atau review kembali terkait dengan matriks berikut dengan jenis-jenisnya. Silakan nanti bisa diulangi lagi jika yang belum paham, silakan dicatat dan juga diperhatikan.